Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapuku sila seru kumandang sirang tusiki pemang si Wawaya di channel Ogi Tuleng. Oke, di video kita kali ini yang melalui bahas ya itu ada 6 suku yang mendiami Sulawesi Selatan, dan mungkin di pikiran kita ya, atau yang kita sering dengar itu hanya ada 4 suku, tapi sebenarnya ada 6 suku yang ada di Sulawesi Selatan. Oke, sahabatku, sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel kami dengan cara klik tombol subscribe. Ya, ada tombol loncengnya agar bosku-bosku semua tahu kalau kita punya video baru. Oke, kita lanjut. Suku yang pertama adalah suku Makassar. Suku Makassar ini adalah suku yang paling besar yang ada di Sulawesi Selatan. Suku yang memiliki sejarah terpanjang yang ada di Sulawesi Selatan. Dan suku Makassar ini adalah salah satu suku yang banyak sekali menarik perhatian orang yang ada di dunia ini, di Indonesia. Salah satu contohnya tempat wisatanya, adat istiadatnya, budayanya, dan bahasanya. Yang paling terkenal di Makassar adalah mahasiswanya, ketika demo luar biasa. Tapi itu cuma bercanda. Sapaku, Bobomi. Suku Makassar adalah suku yang paling terbesar, yang dimana suku yang bisa dikatakan suku yang paling tua atau pertama kali yang mendiami Sulawesi Selatan. Jadi suku Makassar ini hampir memiliki banyak persamaan dengan suku-suku Bugis. Karena kenapa? Kita suku Bugis dan Makassar itu satu kesatuan, hanya saja perbedaannya hanya yang sangat monoton itu di bahasa. Oke, itulah suku yang pertama yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu suku Makassar. Kemudian suku yang kedua yaitu suku Bugis. Kata Bugis itu berasal dari nama salah satu raja, yaitu Lesat Tumpugi. Ya, kemudian diambil menjadi Ugi, Toogi, yang artinya orang Ugi atau pengikut Lesat Tumpugi. Kemudian menjadi orang Bugis. Salah satu pendapat, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa Boegis itu berasal dari orang Portugis yang dulunya berlayar ke Pulau Sulawesi Selatan, kemudian menamakan suku itu adalah suku Boegis. Tapi yang sering kita dengar itu yang pertama tadi, dari Lasat Tumpugi, raja yang ada di kerajaan Cina atau kerajaan Pemana pada saat itu. Kemudian suku Bugis itu banyak memiliki tradisi-tradisi juga, banyak memiliki tradisi, banyak memiliki budaya-budaya yang menarik, tempat wisata yang menarik, contohnya Danau Tempe. Orang keliling dari sana, keliling dari luar negeri, banyak sekali orang dari luar untuk mengunjungi yang dinamakan Danau Tempe. Kemudian selain Danau Tempe ada juga Masjid Tua Tosora, yang dimana Tosora salah satu situs sejarah yang ada di Kabupaten Wajo. Di sana banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah, jadi bisa kita kunjungi. Untuk teman-teman yang penasaran akan sejarah-sejarah Kabupaten Wajo, di sana banyak sekali peninggalan sejarah dan akan dituntun oleh masyarakat di sana. Semuanya baik-baik. Kalaupun ingin berkunjung ke sana, tidak memiliki kenalan, silahkan berkomentar, kita akan temani ke sana. Kebetulan saya orang sana. Banyak sekali tradisi-tradisi budaya yang ada di suku Bugis. Kemudian suku yang ketiga adalah suku Mandar. Suku Mandar ini berada di Polewali Mandar. Di Polewali, pokoknya di daerah sana. Suku yang ketiga adalah suku Mandar, yang dimana suku Mandar ini hampir mirip dengan hampir mirip dengan suku-suku Bugis. Karena kenapa? Suku Mandar ini memiliki banyak tradisi-tradisi, budaya-budaya itu hampir mirip dengan budaya-budaya Bugis lainnya. Bugis di Makassar juga banyak sekali yang hampir mirip dengan budayanya. Kemudian suku yang keempat yang jarang kita ketahui adalah suku Duri. Yang ada di Enrekan, gabungan dari 3 suku, yaitu suku Duri, Enrekan, kemudian Marwangin.
Ini 3 suku, kemudian digabungkan menjadi satu, yaitu suku Duri. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa suku ini adalah perpaduan dari suku Bugis dan Mandar. Tapi ini tidak boleh kita benarkan juga, karena kenapa? Belum ada atau bukti atau kebenarannya masih terombang-ambing. Tidak ada bukti nyata bahwa ini memang benar dari kesatuan dari suku Bugis dan Mandar. Tapi itu bisa kita bantahkan dari beberapa tradisi-tradisi atau budaya-budaya yang dimiliki suku Duri ini tidak seperti apa yang sering kita lakukan di suku Bugis. Seperti upacara kematian, upacara pernikahan itu tidak terlalu rumit seperti apa yang kita lakukan. Apa yang di suku Bugis lakukan. Oke, itulah suku yang keempat, yaitu suku Duri. Kemudian suku yang kelima adalah suku Toraja. Toraja ini berasal dari kata bahasa Bugis, yaitu Toriaja, orang yang ada di atas sana. Nah, sebelum suku Toraja ini mengenal yang namanya agama, dia berada di salah satu wilayah yang namanya otonom. Nah, dia belum menganut yang namanya agama, kepercayaan. Dia, orang-orang di sana masih, ya bisa dikatakan animisme, belum mengenal yang namanya agama, kemudian dan sangat tertutup dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi pada saat penjajahan, Belanda datang ke tanah Toraja, dan disitulah memperkenalkan agama Kristen. Dan sampai sekarang rata-rata orang di sana itu menganut kepercayaan agama Kristen. Uniknya di sana, di tanah Toraja ini memiliki banyak keunikan, seperti upacara adatnya itu ketika ada adat kematian, upacara kematian itu bisa berhari-hari, memotong kerbau berhari-hari. Ketika ada orang mati kemudian ingin dikuburkan, diupacarakan, dipotongkanlah kerbau, babi untuk mengupacarakannya. Biasanya itu dilakukan berhari-hari. Kemudian yang paling menarik juga di tanah Toraja ini itu wisatanya, destinasi wisatanya, di mana ada rumah adatnya di sana yang menjadi ikonik pariwisata di Indonesia. Ada patung Yesus di sana, jembatan layang kaca, gunungnya di sana juga menjadi salah satu destinasi wisata para pendaki gunung. Sama dengan di Nrekang. Di Nrekang juga tepatnya di Gunung Letimojo, di sana juga menjadi destinasi wisata para pendaki gunung. Kemudian kita kembali ke tanah Toraja tadi. Nah, salah satu yang menarik di sana itu tadi destinasi wisata dengan upacara adatnya. Itu biasanya ketika ada acara seperti itu, orang mendunia atau keliling Indonesia datang ke sana untuk menyaksikan acara adat yang dilakukan di tanah Toraja. Oke, sapuku, suku yang terakhir atau yang keenam yaitu suku Toluwu. Biasa dikenal Toluwu atau berasal dari kata tolaut. Tolaut artinya tolaut yang ada di pinggiran laut. Nah, Luwu ini sekarang terbagi menjadi 3 kabupaten. Kabupaten Luwu, Luwu Timur, Luwu Selatan. Kalau tidak salah seperti itu. Nah, di suku Luwu ini bisa dikatakan juga bahwa disitulah pertama kali muncul yang namanya kerajaan, ketika munculnya Batara Guru, sang dewa dari langit, yang muncul untuk memimpin atau menjadi raja di sana. Dari kerajaan Luwu kemudian muncul kerajaan Wajo, kerajaan Bone, kerajaan Sopeng, sampai seterusnya. Dari kerajaan Luwu ini, Batara yang dinamakan rajanya adalah Batara Guru. Nah, di sana juga destinasi wisata yang sering kita dengar itu pantainya luar biasa di sana. Selain pantainya, ada juga di sana masjid tertua yang ada di Kabupaten Luwu. Masjid pertama di sana yang ada di Kabupaten Luwu, sampai sekarang masih sering dikunjungi oleh para pecinta sejarah. Kemudian di Luwu sendiri, yang menarik di sana adalah pada saat musim buah-buahan, di sanalah pusatnya buah-buahan. Suku Kajang adalah salah satu suku yang ada di Sulawesi Selatan yang berlokasi di Kabupaten Bulukumba, berada di Bulukumba. Nah, suku Kajang ini memiliki beberapa fakta menarik, dan suku Kajang pun ini salah satu suku yang paling ditakuti. Fakta menarik yang pertama bahwa suku Kajang
sangat memegang yang namanya kesederhanaan. Sangat memegang yang namanya kesederhanaan hidup, memiliki satu prinsip yaitu tulisan masing-masing. Nah, suku Kajang ini sangat sederhana dalam segala hal, seperti pakaian, makanan. Dia sangat sederhana begitu, dia sangat memperlihatkan kesederhanaannya, dan dia juga tidak mau tersentuh langsung dengan teknologi yang ada tanpa adanya pertimbangan di luar. Oke sapuku, dari keenam suku yang kita bahas tadi, kira-kira suku apa Ki? Kira-kira kita berada di suku yang mana? Jangan lupa tulis di kolom komentar, kita sapa-sapa, saya komen juga dikit, menyambung tali persaudaraan sesama suku. Oke sapuku, kalau ada kesalahan dalam video kita, silahkan berkomentar di bawah, silahkan tulis di bawah. Nanti kita akan perbaiki kalau ada kesalahan. Oke sapuku, jangan lupa dukung channel kami, dukung terus dengan cara di subscribe, nyalakan tombol loncengnya agar bosku-bosku semua tahu kalau kita punya video baru. Oke, salam kinatu pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.